Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menyampaikan materi kami tentang hadis sahih dan hadis hasan. Pertama-tama perkenalkan saya Dewi Yulia Mariana dengan NIM 200101110773. Di sini saya akan menyampaikan tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim atau sakit. Oleh sebab itu, hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Sedangkan definisi hadis sahih menurut istilah adalah sebagai berikut. Definisi yang dikemukakan oleh Mahmud At-Tuhah dalam kitabnya yaitu Tafsir Muslah Al-Hadis, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit dari rawi yang sama atau adil dan dabit dari awal sanad sampai akhirnya, serta tidak syadz dan tidak ada ilat. Menurut Ibnu Salah dalam kitabnya Ulum Al-Hadis, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit atau kuat hafalannya dari yang serupa adil dan dabit sampai akhir sanadnya serta tidak terdapat zat dan ilat. Definisi hadis sahih menurut Ajaj Al-Kuttabi, yang hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh para rawi yang adil dan dabit secara keseluruhan dari awal sampai akhir sanad, tidak syadz, juga tidak ada ilat. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikannya menjadi lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat. Al-Qasim juga mengemukakan definisi yang cukup ringkas yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Qasim. Menurutnya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan dan diterima dari perawi yang adil lagi dabit, serta selamat atau terhindar dari kejanggalan-kejanggalan dan ilat. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh An-Nawawi. Hanya saja ia mengemukakan bentuk-bentuk jamak seperti berikut. Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh para perawi yang adil lagi dabit, tidak syuzuz, dan tidak berilat. Syarat-syarat hadis sahih. Ada beberapa syarat, yaitu pertama, ada sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya, yang terus berlangsung demikian sampai akhir sanad dari suatu hadis. 2. Perawinya adil. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan terjaganya sifat muru'ah, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah laku dan hal-hal lain yang dapat merusak harga diri. Yang ketiga, perawinya dabit. Seorang perawi dikatakan dabit apabila mempunyai daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, perawi yang dabit adalah mereka yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja, manakala diperlukan. Ulama lain menambahkan bahwa seorang dinilai dabit bukan hanya karena kuat hafalan, tetapi juga karena memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya. 4. Tidak syadz atau syuzu atau janggal atau rancu dalam riwayat hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih siqah perawinya. Suatu kondisi di mana seorang perawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya dinamakan syadz. Bila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya,
baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak, maka para rawi yang lain yang lebih kuat itu harus diunggulkan. 5. Tidak berilat. Hadis berilat adalah hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi lahiriah, hadis tersebut terlihat sahih. Adanya kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Ilat hadis dapat terjadi baik pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Hadis sahih terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li zatihi ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana telah disebutkan pada persyaratan-persyaratan. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih li zatihi dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih saja. Adapun contoh hadis sahih li zatihi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam ada 5 perkara: mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat atau sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis sahih li ghairihi, adalah hadis hasan li zatihi bila diriwayatkan melalui jalan lain atau lebih dari 1 jalur sanad yang semisal dengannya atau lebih kuat darinya. Dinamakan sahih li ghairihi karena kesahihannya bukan berasal dari sanad hadis itu sendiri, melainkan datang dari penggabungan riwayat lain. Kedudukannya lebih tinggi dari hasan li zatihi dan masih di bawah sahih li zatihi. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan untuk menetapkan syariat Islam. Namun, mereka berbeda pendapat apabila dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan pendapat di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faedah qat'i atau zanni. Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faedah qat'i, sebagaimana hadis mutawatir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi, yang menganggap hanya memberi faedah zanni berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain, pertama, menurut sebagian ulama memandang bahwa hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim memberikan faedah qat'i. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibnu Hams, bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan diriwayatkan kedua ulama di atas atau bukan. Menurut Ibnu Hams, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan yang meriwayatkannya. Semua hadis jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Berikut beberapa kitab yang memuat hadis sahih. Di antaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lina Aprilia. Saya Lina Aprilia dengan NIM 20101110322 akan melanjutkan materi tentang hadis hasan,
Yang pertama, pengertian hadis hasan, yaitu hasan secara etimologi adalah merupakan sifat musyabbahah yang berarti al-jamal atau indah atau bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti baik atau yang bagus. Secara terminologi, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, dan mengandung ilat dan tidak syadz. Kedua, syarat-syarat hadis hasan. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, para ulama hadis merumuskan bahwa kriteria hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedobitannya atau lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi yang hadis sahih. Oleh karena itu, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis sahih yang perawinya memiliki sifat dobit lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Dengan demikian, dapat disimpulkan yang tergolong kepada kriteria hadis hasan ada 5, yaitu sanad hadis tersebut harus bersambung. Kedua, perawinya adalah adil. Ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih sikot daripadanya. Kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat atau rusak. Yang ketiga yaitu kriteria atau macam-macam hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih itu terbagi kepada lizatihi dan lighairihi. Demikian pula hadis hasan pun terbagi menjadi hasan lizatihi dan hasan lighairihi. Dikatakan hasan lizatihi sebab kualitas hasannya muncul karena memenuhi syarat tertentu, bukan faktor lain di luarnya. Hasan lighairihi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur yang belum tegas kualitasnya, tapi bukan perawi pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya, bukan pula pembohong dalam menyampaikan hadis, juga bukan karena sifat lain yang menyebabkannya tergolong fasik, dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi yang muktabar, tidak berstatus mutabi maupun syahid. Keempat, kedudukan hadis hasan. Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha bersepakat menggunakan hadis sahih dan hasan sebagai hujjah. Di samping itu, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat dipergunakan hujjah bila memenuhi sifat-sifat yang diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat yang diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis sahih, sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan. Hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah disebut hadis maqbul, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut hadis mardud. Yang termasuk hadis maqbul adalah: pertama, hadis sahih, baik sahih lizatihi maupun sahih lighairihi. Yang kedua, hadis hasan, baik hasan lizatihi maupun hasan lighairihi. Hadis maqbul juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis maqbul yang sifatnya dapat diterima dan menjadi hujjah dan dapat diamalkan, yang disebut dengan hadis maqbul maklum bih, dan juga ada hadis maqbul yang tidak bisa diamalkan, disebut dengan hadis maqbul ghairu maklum bih. Yang kelima, kitab-kitab yang memuat hadis hasan. Para ulama tidak menulis secara khusus kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hasan, akan tetapi terdapat beberapa kitab yang diantaranya menghimpun banyak hadis hasan. Kitab-kitab tersebut adalah: pertama, kitab Jami' at-Tirmizi atau lebih dikenal dengan Sunan at-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu
Surah At-Tirmizi. Yang kedua, Sunan Abu Daud oleh Sulaiman ibnu al-Asyad ibnu Ishaq al-Azadi As-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud. Yang ketiga, kitab Sunan Ad-Daruqutni oleh Abu Al-Hasan Ali ibnu Umar ibnu Ahmad Ad-Daruqutni. Yang keenam, kaidah kehasanan hadis. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, periwayatnya adil. Ketiga, periwayatnya dobit, tetapi kedobitannya di bawah kedobitan periwayat hadis sahih. Keempat, tidak terdapat syadz atau kejanggalan. Yang kelima, tidak terdapat ilat atau cacat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Apabila terdapat kurang paham, silakan bertanya ketika sesi diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.